Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di program kesayangan kita itu Cahaya Hati Indonesia. Bersama dengan guru kita Ustadz Abe Gifron dan juga Al Ustadz Alfian Hidayat. Assalamualaikum Ustadz-ustadzku, guru-guruku. Waalaikumsalam guru. Tadi kita sudah tanya jawab, ada yang curhat. Nah sekarang kita lanjut lagi dalam sesi tanya jawab dan juga curhat. Silakan untuk sesi kedua, ada yang mau bertanya atau mau curhat silakan angkat tangannya. Iya, yang mau curhat siapa nih? Ibu. Oh ya silakan. Ibu namanya dan curhatannya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dian dari Masjid Talim Istiqomah. Saya mau curhat Pak Ustadz. Ini mengenai ibu sama ayah saya. Iya. Ini saya punya kendala Ustadz. Ayah saya sudah 7 tahun. Udah gak bisa jalan, gak bisa. Dia selalu aktivitasnya itu di kasur. Banyak orang yang bilang, bapak saya itu kena siksa balik gitu loh. Orang-orang bilang gitu. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apakah benar, apa karena ayah saya punya masa lalu yang sehingga menghalangi dia untuk bisa menghadap ilahi gitu loh. Harus bagaimana saya untuk menyingkapi ini semua gitu Ustadz. Sedangkan ayah saya kadang saya susah untuk ayah saya tuh emang sebelumnya itu emang agak jauh gitu Ustadz. Dan ibu saya terpisah dari ayah saya karena ibu saya itu udah gak bisa lihat matanya. Pendengaran juga udah kurang. Dia hafal surah-surah seperti Yasin, Al-Baqarah, sebagian Al-Muluk bisa. Cuman yang namanya orang sudah tua gitu Ustadz. Nah ibu saya itu sering melihat berbicara dengan seseorang yang saya juga nggak tahu entah itu siapa gitu Ustadz. Dan dia sering kadang dia ngaji suka bilang, gue nggak boleh, gue ngaji ngapain, orang gue ngaji juga nggak boleh dibilang suara gue jelek gitu. Nah sedangkan dia nunjuk orang itu yang nggak ada gitu loh. Dan bagaimana cara saya untuk menyikapi masalah kedua orang tua saya yang sudah seperti ini gitu Ustadz. Ya, jadi ibu ini adalah curhatan seorang anak yang orang tuanya kondisinya sekarang ya sakit ya, sedangkan anak ini punya tanggung jawab juga dalam rumah tangganya. Dia harus bagi waktunya dengan suami dan anak-anak gitu. Sedangkan pengen hati ngurusin orang tua tapi apa daya susah gitu ya Bu ya. Terus kalaupun ngurus orang tua ujiannya juga nggak gampang gitu. Orang tua kita ibu dan juga ayah gitu ya Bu ya. Supaya gimana caranya supaya saya nggak jadi anak durhaka, saya tetap bisa berbakti sama orang tua, saya juga tetap bisa ngurus anak dan suami saya gitu ya Bu. Silakan mungkin Ustadz Alfian Fadol, Ustadz silakan. Atas curhatan ini bahwasanya saya hanya bilang untuk Ibu Dian, yang pertama bersyukur bahwasanya ketika kondisi Bapak dalam keadaan seperti itu Ibu Dian masih bisa mengurusi. Karena apa yang disampaikan oleh Ibu Dian ini menjadi kesedihan buat saya. Ketika saya masih menjalani pendidikan di pondok pesantren, belum selesai saya mondok, itu dapat kabar bahwasanya ayah saya telah meninggal dunia. Memang beliau saat itu sakit lama, saya jauh dari beliau sehingga tidak bisa merawat beliau. Makanya bersyukur Ibu Dian masih bisa mengurusi Bapak, masih bisa mengurusi ayah, yang mana beliau itu adalah manusia yang amat berjasa dalam kehidupan Ibu Dian. Tanpa beliau Ibu Dian gak ada di dunia ini. Itu yang pertama. Bentuk baktinya Ibu Dian kepada Bapak, bahwasanya memang ketika anak perempuan sudah dipersunting oleh seorang pria, itu tanggung jawabnya ada di suaminya. Ridhonya pun ada di suaminya. Akan tetapi karena ini yang sakit adalah bapak kandung sendiri,
ketika untuk merawat ini bapak, tolong minta ridho kepada suami. Yang mana insya Allah suami Ibu Dian pun mengizini untuk merawat daripada bapak Ibu Dian. Dan pula atas dari Ibu Dian yang sampaikan bahwasanya mengenai ajal. Ini sudah jelas-jelas tertulis dalam Al-Quran. Walikulli ummatin ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Mungkin saat ini Bapak Ibu Dian belum meninggal dunia. Ini kadang-kadang kita suka begitu, Pak. Ini Buya kadang suka begitu. Kita punya orang tua sakit lama, kadang ngomong, kalau begini mending cepat mati aja deh, penyusahin kadang-kadang. Iya, kadang-kadang begitu. Padahal apa kita lupa ketika ibu kita melahirkan kita, nyawa taruhannya. Kalau emang disuruh milih nyawa siapa yang meninggal, pasti ibu kita milih saya aja yang mati, anak saya biar hidup. Ini kadang ngurusin orang tua yang udah payah. Tau-taunya doanya supaya cepat apa. Ini lama amat matinya, kadang-kadang kan begitu. Jangan sampai. Semua udah ajalnya, punya ajal masing-masing. Ada batas hidup di dunia, semuanya punya. Yang namanya ketika udah ajal tiba nggak bisa dipundurin, nggak bisa dimajuin. Kan kadang-kadang begini. Ada orang pagi-pagi masih ngobrol sama kita, tahu-taunya siang-siangnya dia mati. Ada apa kagak? Ada, kalau emang udah waktunya. Kadang-kadang siangnya masih ngobrol sama kita, sore-sorenya dia mati. Ada apa kagak? Ada. Yang lebih luar biasanya, sore-sorenya mati, malamnya ngobrol sama kita. Wah, seram udah itu mah. Makanya terus minta kepada Allah untuk kebaikan Bapak. Mudah-mudahan nih Bapak dari Ibu Dian, Allah ampunin segala kesalahan-salahannya, kehilapannya yang sudah pernah dilakukan. Allah pula berikan kesembuhan untuk penyakit yang dialami oleh Bapak Ibu Dian, dan pula diberi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku anak kudu ikhlas, kudu ridho, kudu sabar ngurusin orang tua. Apalagi orang tua kita udah kepala 8, umur 80-an. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi apala yaqilun. Orang kalau dikasih umur panjang bakal dibalikin lagi ke semula oleh Allah. Yang namanya bayi bisa lari apa kagak? Aki-aki umur udah kepala 8 bisa lari lagi apa kagak? Udah kagak, semuanya bakal lemah kembali. Makanya selaku anak, supaya kita mendapat ridho Allah, raihlah ridho orang tua dengan mengurusi orang tua kita dengan ikhlas dan sabar. Begitu Ibu Dian. Ini Kiai Ustadz Alfian, kalau maaf ya, saya pernah dengar juga nih, apakah kalau ada seseorang yang sakitnya lama banget sebelum dia meninggal, ya kan suka gitu ya Bu ya, entah kena stroke lama atau misalnya dia memang nggak sembuh-sembuh penyakitnya di tempat tidur terus, itu adalah akibat perbuatan dia sendiri di masa lalu. Itu dalam rangka Tuhan, Allah itu sedang menghapus dosanya, atau itu adalah bentuk azab. Ini supaya lurus, ya, supaya kita nggak punya prasangka jelek kepada Allah dan juga nggak punya prasangka jelek terhadap orang yang mengalami seperti itu. Kira-kira apa itu Ustaz Fadul? Ini mohon maaf ya Bu Dian ya, tadi kan memang udah disampaikan oleh beliau mengenai masa lalunya daripada bapaknya Ibu Dian ini. Makanya kan ada yang dikatakan azab, ada yang dikatakan teguran, ada yang dikatakan ujian. Ini jangan sampai salah menempatkan. Ini kadang-kadang ada orang kagak sholat, kagak ngaji, kagak puasa. Ketika dapat cobaan dia bilang gue lagi diuji sama Allah. Lah kalau bahasa kata sekolah kagak, ilokan ikut ujian. Kan begitu. Yang namanya ujian itu Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Biar semakin meningkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dipukul rata semua, bagaimana dengan seorang nabi yang punya penyakitnya luar biasa. Jakitnya sampai ada belatungnya di badan. Nabi siapa namanya? Nabi Ayub. Lah ilokan kita sebut, waduh ini ajab, nggak mungkin. Lah seorang nabi yang amat luar biasa ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin diuji semakin meningkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah teguran. Ini teguran orang setengah-setengah biasanya. Salat jalan, maksiat jalan. Biasanya begitu. Salat mah rajin, ngomongin orang rajin. Ada di sini kayak begitu ada? Wah kagak ada, di sini mah nggak ada yang sedikit. Iya, kadang-kadang ini mulut kagak bisa dijaga pisan. Usil banget.
Asal lihat temennya pakai emas baru, mulai dari mulutnya, waduh, iya diomongin kemana-mana. Jangan sampai ya. Ini orang yang setengah-setengah kayak begini nih, sholat jalan, maksiat jalan. Nah ini dapat teguran biar kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah yang ketiga azab. Ini azab bagi orang yang benar-benar jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pula ketika dikasih sakit seperti itu harusnya kita bersyukur. Sebelum orang meninggal dunia dikasih sakit, itu menjadi bahwasanya orang yang sakit itu akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dengan catatan ketika dia sakit, dia bertobat atas segala dosa-dosa yang telah diperbuat. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, udah jelas ya Bu ya, sabar ya Bu ya. Nah semoga Allah berikan yang terbaik buat kedua orang tua Ibu. Dan Ibu dengan keikhlasan lillahi ta'ala, Allah jadikan ini sebagai penghapus dosa, tambahan amal soleh Ibu kepada orang tua Ibu. Amin ya robbal alamin. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya silakan Ibu, langsung pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya Ibu Nur Widianti dari Majelis Ta'lim Al-Mu'min. Ustadz, adakah surat lain keutamaan di surat Al-Baqarah seperti ayat kursi? Seperti itu Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada ayat lain ya selain surah Al-Baqarah ya, di dalam surah Al-Baqarah tadi itu ada nggak ayat lain yang punya keutamaan selain ayat kursi? Baik, Masya Allah, tabarakallah. Ibu, perlu diketahui bahwa setiap ayat dalam Al-Quran itu mengandung keutamaan, mengandung hikmah, dan mengandung ibadah ketika dibacanya. Jadi manakala kita baca semua dalam Al-Quran, maka semua akan jadi ibadah. Apa yang disampaikan oleh para ulama kita ketika kita membaca daripada tahlil, zikir, ketika pun kita membaca daripada ayat kursi, itu adalah fadail, keutamaan agar tujuannya satu, kita tambah dekat kepada Allah. Sebagaimana ketika pun kita membaca surah Al-Muluk, maka Allah akan jaga siksa kubur bagi kita semua. Amin. Maka betapapun begitu, mudah-mudahan yang terpenting saat ketika kita membaca Al-Baqarah satu surat, maka faidahnya Allah tidak akan pernah masukkan jin, masukkan setan, masukkan hal-hal yang akan menzolimi di rumah kita. Maka dawamin baca surah Al-Baqarah. Dari satu ayat sampai ayat terakhir, insya Allah sepanjang kita dawamin itu di rumah kita, Allah jaga orang-orang yang ada di rumah itu dengan rahmat Allah. Amin ya robbal. Amin. Siap dawamin Qurannya? Siap, insya Allah. Siap baca surah Al-Baqarah di rumah? Siap, insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan kita mendawami surah Al-Baqarah, Allah turunkan cahaya di hati kita, cahaya iman kita, sehingga pun Allah turunkan rahmat di rumah kita masing-masing. Amin. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia.